Hmm, pengen deh punya tanaman sendiri di rumah, tapi bingung soalnya tempatnya sempit. Gimana ya caranya? Hmm, Kalian kira-kira tahu nggak caranya? Oh, kalau itu sih aku sebenarnya udah tahu caranya. Tapi daripada aku yang jelasin, mending kita dengar penjelasan berikut ini. Kini cara menanam tanaman sudah sangat modern loh, sehingga bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya yaitu dengan metode hidroponik. Teknik hidroponik di Indonesia sudah mulai dikenal oleh banyak orang dan sudah banyak digunakan oleh para petani loh. Pertanian hidroponik ini merupakan cara tanam yang menggunakan bantuan air, sehingga tanaman tidak ditanam di atas tanah seperti cara tanam pada umumnya. Kemudian bukan hanya para petani saja yang menggunakan teknik bercocok tanam hidroponik, tetapi banyak juga para pecinta tanaman atau orang-orang yang hobi menanam tanaman menggunakan teknik hidroponik tersebut. Oh, paham. Tapi kalau boleh tahu, hidroponik itu apa ya? Nah, muncul pertanyaan nih, apa sih itu hidroponik? Atau apa sih yang dimaksud dengan hidroponik? Jadi, hidroponik merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman ini berasal dari air, yang dimana segala kebutuhan dari tanaman itu berasal dari sana. Biasanya, kebutuhan air pada tanaman yang ditanam dengan menggunakan media tanah membutuhkan banyak sekali asupan air. Tetapi, pada tanaman hidroponik tidak begitu, karena cara penanamannya sudah menggunakan air. Kemudian, cara tanam dengan menggunakan air ini memang cukup efektif dan efisien. Tak heran jika banyak orang yang menanam dengan teknik hidroponik yang dimana di tempat mereka tidak memiliki banyak pasokan air atau minim air. Nah, istilah hidroponik ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah. Kemudian penyangga tanaman biasanya menggunakan batu apung, kerikil, sekam, serbuk gergaji, rockwool, dan sebagainya. Teknik menanam yang satu ini mulai banyak digunakan oleh masyarakat di perkotaan loh, karena biasanya lahan di perkotaan itu tidak seluas dengan lahan yang ada di pedesaan. Tanaman hidroponik bisa menjadi solusi bagi ibu atau bapak, abang, kakak, atau teman-teman yang tidak memiliki banyak lahan untuk menanam tanaman. Teknik ini bisa dibuat mulai dari skala kecil-kecilan, baik yang hanya sekedar hobi atau untuk skala menengah ke atas yang memang dibuat sebagai bisnis yang menguntungkan. Menarik bukan? Oh, begitu. Lalu, kira-kira teknik hidroponik ini sudah ada sejak lama atau baru sekarang ya? Soalnya aku baru tahu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah hidroponik. Jadi teknik penanaman hidroponik ini sudah dilakukan sejak tahun 1627 loh. Wow, lama juga ya. Pada saat itu terdapat tulisan dari Francis Bacon yang menjelaskan bahwa tanaman itu juga bisa ditanam dengan media lainnya selain tanah, yaitu dengan menggunakan media air. Nah, pada tahun 1699 sampai 1865 dilakukan banyak penelitian tentang hidroponik, dan itu menjadi cikal bakal munculnya hidroponik. Jadi selain tanah, masih ada elemen lain yang mampu menjadi pengganti unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lalu untuk di Indonesia sendiri, bagaimana perkembangan dari budidaya tanaman menggunakan metode hidroponik ini? Metode hidroponik ini mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1980, yang awalnya cara penanaman unik ini hanya dilakukan sebagai hobi atau kecintaan seseorang pada tanaman yang ingin mencoba menanam tanaman tapi tidak menggunakan tanah. Bahkan banyak orang yang menggunakan tanaman ini sebagai tanaman hias di rumahnya, serta menjadi salah satu dekorasi di ruangan yang unik dan menarik. Kemudian saat ini juga hidroponik sudah bukan hobi semata lagi loh, tetapi juga sudah menjadi cara budidaya tanaman yang komersial. Perkembangan menanam tanaman dengan menggunakan media air saat ini terus berkembang.
dari waktu ke waktu, ditambah dengan semakin sempitnya lahan tanam yang ada di perkotaan, yang membuat banyak orang tidak dapat menanam tanaman sesuka hatinya. Nah, apalagi penanaman tanaman hidroponik ini bisa dilakukan di mana saja dan memiliki banyak media yang dapat dimanfaatkan untuk hasil tanam yang lebih baik. Jadi, menanam sayuran atau buah dengan teknik hidroponik ini bisa dilakukan di halaman rumah, tembok, pagar, bahkan di atas kolam ikan. Mudah bukan? Wow, cukup mudah ya ternyata. Jadi kita cukup memanfaatkan lahan yang ada saja di rumah. Boleh sih. Tapi kalau untuk bisnis hidroponik sendiri, kira-kira peluangnya besar tidak ya? Oh, tenang. Potensi pasar hidroponik ini masih sangat luas dan masih bisa berkembang di masa depan. Karena permintaan sayuran hidroponik dari waktu ke waktu semakin meningkat, ditambah dengan harga sayurannya yang cukup tinggi. Maka peluang bisnis hidroponik di Indonesia telah menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Bahkan ada perusahaan di Jakarta yang membutuhkan 3 ton sayuran hidroponik setiap bulannya. Banyak sekali kan? Dan persediaan tersebut sebenarnya belum memenuhi permintaan konsumen. Masih ada beberapa ratus kilo sayuran lagi yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Itulah sebabnya budidaya sayuran atau buah dengan menggunakan teknik hidroponik sangat menjanjikan, karena jumlah permintaan di pasar memang terus bertambah dan sangat cocok dijadikan sebagai satu di antara banyak cara untuk usaha pertanian. Kemudian beberapa tempat usaha tanaman hidroponik bahkan mampu menghasilkan sayuran 2,5 sampai 12 ton setiap harinya. Ada juga penghasil sayuran hidroponik yang mampu menghasilkan sayuran sebanyak 500 sampai 700 kg per harinya. Jadi bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk melakukan penanaman dengan metode hidroponik? Saya tertarik banget sih ini mah. Tapi saya masih bingung sama cara-caranya. Kasih tahu boleh dong. Tenang saja. Setelah ini akan kami berikan tayangan video mengenai cara atau prosedur melakukan penanaman dengan metode hidroponik. Check this video. Potonglah rock wool bentuk dadu ukuran 2,5 cm x 2,5 cm. Rendam rock wool dalam air biasa sebentar saja. Angkat rock wool, kibaskan tanpa diperas. Tata rock wool yang rapi dalam piring atau nampan. Buat lubang untuk benih dengan menggunakan tusuk gigi. Benih yang kecil bisa diangkat dengan menggunakan tusuk gigi yang basah. Setelah semua benih disemai, tutupi dengan kantong plastik yang hitam dan simpan di tempat teduh. Jika benih sudah pecah seperti ini, buka plastik dan kenalkan sinar matahari. Jangan lupa semprot pagi dan sore hari dengan air biasa supaya rock wool tidak kering. Saat tanaman sudah berdaun 4, kita bisa mulai memberi nutrisi. Siapkan air bersih dalam wadah, lalu dalam setiap 1 liter air, tambahkan 5 mili A dan 5 mili B, lalu aduk yang rata. Siapkan net pot dan sumbu, lalu letakkan tanaman yang sudah berdaun di atas sumbu. Kemudian masukkan ke dalam lubang. Jangan lupa di dalam wadah diberi aerator atau gelembung udara agar akar mendapat oksigen. Nah, jadi seperti itu prosedur pembuatannya. Bagaimana? Mudah bukan? Tapi jangan hanya ditonton saja ya, boleh dipraktekkan juga. Kita sulap halaman atau tembok atau pagar menjadi lebih sejuk, damai, dan asri.